Nabi belai Nabi Muhammad lagi kan. Makanan tu orang-orang kan. Tingah ke pupuk ti pupu kayak pegahnya, kayak pegah je. Jadi baik dia katanya, pi tina masalah kan tak. Jangan kita terlibat dalam konflik. Justru kita ini umat Nabi Muhammad penengah penyelesai konflik. Orang lupa membahas ayat, sering ngebahas ayat mana? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat terbaik yang pernah Allah keluarkan ke permukaan bumi untuk amar ma'ruf nahi munkar. Orang sering mengidentikan ayat itu sebagai nyan fungsi umat Nabi Muhammad. Padahal ayat lain yang tidak jauh kalah dan raya kedudukan ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Dan pada subuh ini baru saja kita merasakan salah satu nikmat besar daripada Allah berupa taufik dan inayah, sehingga kita telah dapat menikmati indahnya salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat yang seperti ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita nanti. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Yang kami muliakan, orang tua kami semuanya, guru-guru kami, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita lihat sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis, Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dengan redaksi yang agak lebih kurang, bahwa Rasulullah SAW suatu ketika bertanya kepada para sahabat, ala ukhbirukum bi afdala min darajati as-siyami was-salati was-sadaqah. Maukah kalian aku beritahukan sebuah amalan yang keutamaannya itu jauh lebih tinggi min darajati shaim, daripada derajat amalan berpuasa, was-salah, daripada derajat amalan salat, was-sadaqah, dan daripada derajat amalan sedekah. Jadi Rasulullah ingin memberitahukan kepada para sahabatnya satu amalan, satu kegiatan, satu aktivitas yang keutamaannya itu, yang fadilahnya itu, yang derajatnya itu mengalahkan fadilah puasa, salat, sedekah. Berarti
berarti ini dahsyat sekali ini amalan ini. Mengalahkan solat. Berarti kan ini luar biasa sekali. Yang biasa kita ketahui tidak ada yang menyaingi ibadah solat, tapi ternyata ada. Apa itu? Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah, kami ingin tahu apa amalan itu. Rasulullah menjawab, Rasulullah mengatakan, islahu dzatil bayyin. Fa inna fasada dzatil bayyin hiyal haliqah. Amalan itu adalah islahu dzatil bayyin. Mendamaikan, mempersatukan, mengharmoniskan kembali, ya, memperbaiki kembali sebuah hubungan yang indah, tapi kemudian tiba-tiba berseteru. Kita perbaiki. Itu namanya islahu dzatil bayyin. Memperbaiki sebuah hubungan yang berantakan, yang berseteru, yang berkonflik. Itu. Kemudian kata Rasulullah, fa inna fasada dzatil bayyin, karena bahwa sesungguhnya rusaknya sebuah hubungan, sebuah komunikasi, sebuah interaksi, sebuah kekompakan yang sebelumnya sudah terbina dengan baik. Fa inna fasada dzatil bayyin, kalau tiba-tiba rusak dan dibiarkan. Dan dibiarkan. Hiyal haliqah, kata Rasulullah. Dia akan memenggal. Haliqahnya memenggal. Mencoba saja kok taku. Dia akan memutuskan, menghancurkan, memporak-porandakan. Dia akan merusak segala-galanya. Semua yang indah-indah ipanculi. Itu efek kalau sebuah perseteruan, sebuah konflik itu dibiarkan, tidak diislah. Dia akan menjadi haliqah, ipancu tu. Dihabiskan semuanya. Haman tu hampah li. Kalau dulu kita enak duduk-duduknya hampah li. Kita duduk li. Yang baik pancu. Kalau dulu-dulu kita berjumpa saling bersapa, hana sapa li kamu boh muka. Nyo biasa saboh jalan saja, nyo kau jalan lain. Nyo bahkan nyo biasa tak semayang bak saboh masjid, nyo kau beda-beda masjid sampai tingkat itu. Iyal haliqah ipancobi. Kalau sebelumnya kita enak ngomong, ngobrol, bercengkrama, yang li kamasam. Bahkan dia bukan hanya merusak yang sudah terbina sebelumnya, dia akan memperburuk yang sebelum tidak ada, dia akan menambah, memperburuk. Sebelum ji pehun saling berbaik sangka, tapi gara-gara fasada dzatil bayyin, maka semua akan mulai berburuk sangka. Kalau sebelumnya saling membela, maka kalau sudah rusak itu, sudah saling menuding. Siapa hampah li? Pokoknya siapa hampah li? Yang de cik bro juju, hanali de god hanali. Kabi. Pancu. Jadi pupa yang awai god jo kata dengar bro madu dari belah radih. Bro madu tentang belah ratno, dari belah ratno bro madu tentang belah radih. Hanali, abi. Nah, itu makna sabda Rasulullah, fa inna fasada dzatil bayyin hiyal haliqah. Dia akan memenggal semuanya. Kan yang kana menteng. Pak B, yang akan datang
akan dia buat hancur. Bahkan apa yang terjadi tidak indah lagi. Yang sayangnya itulah tadi. Yang ini yang sering kita protes. Mbak Bud ini sering dia sampaikan. Karena ada orang, dia yang berkonflik, korban masjid. Ya, Rundayo. Dia yang berkonflik, kadang-kadang korban menasah. Hana jak-jak li. Atau sudah lewat. Waktu itu sedang pembahasan tentang solat Id, solat hari raya. Saya sampaikan, solat Id itu setahun sekali. Hayuta ulama ceramah palain. Tapi untuk hari raya itu, kita harus solat di kampung kita. Ada hana lagat tak penceramah, ada hana raya tak tempat musak-sak, khusus hari raya, itu harus kita solat di kampung kita. Karena maqasid tujuan utama salat Id itu untuk mempererat hubungan sesama sahabat kampungnya. Maka saya protes, di mana aja yang lu protes? Nah, orang raya kedih masjid raya. Kedih masjid mampu pun kedih. Lari ke sana, lari. Jangan menyorol. Okeylah safari kadang-kadang keliling kedih. Dia ada fikih aulawiyat dalam agama ini. Tapi khusus hari raya dan juga pura Jumaat menyo kira-kira dengan terbit tanya luar kampung yang hansip jamaah peluk yang bahkan wajib katanya sembahyang bak kampung ro di Jumaat, bak masjid ro. Itu harus dipahami, hanjut sembarangan je bantai bahan apa antara orang alah ba rajak le kena. Bahkan anapah ro ko tengku imumnya. Anapah ro ko ngambilunya. Alah anapah ro ko sabah sah nanti tifulannya. Tak bisa itu. Menyuka hampah tengok. Kedai kopi je beda. Alah guru bak kedai kopinya naji nyalai cerita kedai kopi. Tak masalah. Makin dia kedai kopi tajak makin makmur mengkat kan. Tapi kalau masjid itu tidak etis. Banyak kita lihat orang-orang ya di sana. Ketika itu tegas kita sampaikan. Bahkan ke masjid raya, menyuruh raya je. Cik tat ulama yang ceramah di masjid raya, orang rayanya. Misalnya, Raya Idul Fitri, Raya Idul Adha. Cik tat masjid lain. Utamakan masjid sendiri. Utamakan menasah sendiri. Dan sebenarnya semua waktu salat seperti itu. Cuman yang paling utama, sembahyang Jumat dengan sembahyang Id. Maka Rasulullah di Masjid Nabawi itu khusus salat Id, khusus salat Jumat, tidak boleh ada yang salat di luar Masjid Nabawi. Masjid ketika itu banyak selain Masjid Nabawi. Ada Masjid Quba, ada Masjidil Jum'ah, ada beberapa titik salat selain Masjid Nabawi karena ada sahabat-sahabat yang jauh. Tapi khusus hari Jumat, khusus Idul Fitri, semuanya dikosongkan. Diperintah oleh Rasulullah kosongkan semua tempat lain, fokus ke Masjid Nabawi. Begitu Rasulullah ingin menjaga persatuan. Karena menyokarilah nyan kahe. Maka Rasulullah sangat cepat sekali. Begitu ada benih-benih, nyekadih becut, benih-benih konflik, cepat tanggap Rasulullah. Namanya konflik. Rasulullah itu tidak membiarkan sedikit pun celah untuk konflik di tengah umat, untuk persatuan persatuan di tengah umat itu terganggu. Menyokap berkaitan dengan persatuan yang Rasulullah terdepan. Hana gepreh tengok. Termasuk persatuan harmonisasi antara Ansar dan Muhajirin. Itu ada gesekan-gesekan itu. Muhajirin dari Mekah, Ansar Madinah. Terjadi gesekan-gesekan itu dan itu beberapa kali.
dalam perang Hunain terjadi sekali. Kemudian waktu mau perang terjadi sekali antara Muhajirin dan Ansar. Padahal sudah dipersatukan oleh Rasulullah dengan gaya mempersatukan sesuatu yang sangat menakjubkan. Rasulullah punya keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain dalam hal mempersatukan orang. Ketika datang kaum Muhajirin ke Madinah, kumpul di satu titik, kumpul bak tabur tanah lapang, belah rawi kaum Muhajirin, belah raunin kaum Ansar. Duk menduk, mertuh raw. Kemudian disuruh bangun satu-satu dari Muhajirin, bangun Abu Bakar, Jami dari Mekah. Kemudian dari Ansar sebagai penduduk setempat, bangun si fulan. Disuruh satu-satu. Ketika bangun Abu Bakar ditanya, ini namanya Abu Quhafah atau Abu Bakar. Orangnya seperti ini. Siapa di kalangan Ansar mau menerima Abu Bakar sebagai saudara? Model lagi cara bertabuh Muhajirin dengan Ansar. Maka nanti bangun dari kaum Ansar, saya Rasulullah. Nyeron tim, cok bajaro, mat bajaro, puau rumah, je ke saudara. Kemudian bangun Abdurrahman bin Auf, budak Abdurrahman bin Auf. Ke Rasulullah, nyo Abdurrahman bin Auf, no. So yang tim, cok Abdurrahman bin Auf, puau rumah. Bangun sahabat lain, namanya Rabi'. Budak Rabi', mat jaro Abdurrahman bin Auf, tarik puau rumah. Truk rumah, ken Rabi'. Hai Abdurrahman bin Auf, nyan kala. Nyan kebun kurma, hektar. Drone tinggal tunjuk macam. Sabuh hektar yang teh, ni cok. Jik ke hak milik drone. Nyamban model persaudaraan. Dia orang Aceh je. Nya kapah bakti. Apa ke? Tanah apa? Tanah jerak berkala. Walaupun hanaci. Mana menggelar tanah jerak? Kira-kira seperti itu. Nyan hektar ya. Tunjuk macam. Dah pilih drone sabuk. Kemudian ke Rabi, saya punya 3 isteri. Berat. Saya belum nak heboh rina. Nyo itu biji noman le, tunjuk macam. So, loncre cok kron, nyamban tingkat. Mang kemangat aja bar rumah sahabat Ansar. Nyo model-model perle merempak ridang lebih cok le. Ceri cok le. Begitu tingkat persahabatan ini bentuk. Doratan. Pengorbanan. Tapi Abdurrahman bin Auf katanya 4 surat kau kan. Abdurrahman bin Auf ada. Tanahmu tetap tanahmu. Istrimu tetap istrimu, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, hanya saja tunjukkan kepadaku di mana pasar. Karena memang Abdurrahman bin Auf pembisnis, yang penting pasar betul. Maka berangkat Abdurrahman bin Auf ke pasar, setahun, 2 tahun, 3 tahun, jadi milioner. Yang modal dari Mekah, tubuh dengan bajet tikrek badan. Tapi menjadi orang kaya raya di Madinah. Memangnya kajuaro Abdurrahman bin Auf. Jadi ingin kita sampaikan di sini, persaudaraan yang dibentuk oleh suatu sangat luar biasa. Tetapi gesekan-gesekan tidak bisa dihindari. Di antaranya kejadian ketika kena perang. Sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin berada di sebuah lembah dengan rah-rah pedeng. Ada yang ngomong, yang petebit tu, yang Cina, jalan kawan Cina yang tambah 2. Cina saja dengan mangat tadu cikam bagian-bagian petepeh gok kan Cina lang kawan. Ada yang ngomong menyindir sahabat Ansar, sahabat Muhajirin. Kira-kira sindirannya karya ule ya. Karena sahabat Muhajirin kan tamu. Jadi sahabat Ansar sedikit merasakan
seolah-olah Rasulullah mengistimewakan Muhajirin. Neng, tindi man dari Muhajirin seperti Umar bin Khattab, pura tindi man. Beile manusia jenius itu man. Ada balasan dari Muhajirin. Rasulullah ketika itu sedang di situ juga. Langsung merah muka Rasulullah. Rasulullah abida'wal jahiliyah. Pukehnya mentang masa jahiliyah dah. Yang orang-orang punya mentang jahiliyah madum pe. Etno kagak petruk oleh Allah. Kagak pesabah oleh Allah. Kagak peraya oleh Allah teman-teman. Manteng galak. Wow, kembali bak jahiliyah. Marah Rasul. Abida'wal jahiliyah. Maka manteng galak tak jaga jahiliyah tu. Jaga apa-apa. Jaga sikap. Marah Rasulullah. Maka kalau ada orang-orang yang suka memercik api perseteruan, maka itu salah satu sifat orang-orang jahiliyah. Walaupun malim tak, walaupun carang tak, tapi nasifat jahiliyah, maknanya galak ke berkaru, galak ke berkonflik, backgod, berpakir, nyana jahiliyah, na perkataan jahiliyah. Dan kata-kata itu tidak sekali dua kali Rasul ucapkan, dalam beberapa momen. Menyerumpak urung-urung galak provokasi, galak minta cungkek, galak membuat api perpecahan, yang sambil ke sendiri Rasulullah. Ke langsung. Abida'wal jahiliyah. Bahkan manteng atas jahiliyah Pak Drone. Cipeglih leh. Ketika pergi ke Mekah, pada Fathu Mekah seperti itu juga. Nampak pada Idro yang manteng manusia. Maksud dakwah jahiliyahnya ego. Masih menggunakan ego. Hanjit leh gegak baca pi. Meremehkan orang lain. Merendahkan orang lain. Padahal Rasulullah sendiri yang seorang nabi, seorang rasul, menjaga putuskan dipupuh hadapi musyawarah, saharuji Nabi Muhammad. Hai Nabi dan Rasul dan Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul, pemimpin para nabi, Sayyidul Kaunaini wathaqalain, pemimpin seluruh alam. Hang nyetikat Nabi Muhammad, hana payah gede. Mesti tinggal pupu-pupu yak tayang mak sahabat, ai kibam menurut, hana payah sam menurut. Nya secara logika hana payah gede, pu yak tayang hana. Level Nabi Muhammad. Tapi pun Allah, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wasyawirhum fil amri. Hai Muhammad, baik tua banyak bermusyawarah dengan mereka dalam berbagai keputusan fil amri. Ini musyawarah oleh Allah. Pada level Nabi nak tahu kena tekoh. Baik le dayo Jibril dulu. Tapi kan Allah wasyawirhum fil amri, wahai Muhammad, apapun perkara, ya, jangan lupa bermusyawarah dengan mereka. Menantun ayatnya, maka semua sahabat antusias, semangat untuk bermusyawarah dengan Rasulullah. Sehingga ketika ada keputusan-keputusan Rasulullah dalam bersifat politis, bersifat siasah, dalam perang, dalam hal strategi, dalam hal ekonomi, sahabat berani bertanya, wahai Rasulullah, apakah strategi ini
Darimu atau dari Allah? Karena punya dari Allah, nya ada kalam. Nyukur dari Rasulullah, nya dari Allah, nya ti menuju sahabat. Tapi bagi Rasulullah, ini dariku. Nah, berani sahabat karena kagak pegang oleh Allah lagi. Rasulullah memang geyu lagi. Nah, kan ini dariku. Omnya Rasulullah menyadari rona, itu nak masukkan baca. Kiban masukkan. Nah, itu Rasulullah. Kejadian Rasulullah ya laki urang. Nasira uragam, apakah Rasulullah laki urina? Cahau. Pekun ya laki urina. Pebah. Ya lamar. Kan Aceh naik istilah roy pun. Tunangan bahasa khidbah. Menanlah cara atau pula. Yang melakir. Rasulullah diajak. Jadi anak pun merasa anak bangatnya dengku ilmu tu apa yang cik buat Rasulullah cik yang laki-laki yang melaki. Sampai laki geram dah. Diajak Rasulullah. Ikut pergi kejar Rasulullah. Teruk kenan dua dengan sahabatnya. Laki urina. Cuman urinanya kalau cerita tiga dengan orang agamnya. Hang getim, bang ya laki lah. Dalam pikiran orang agamnya, nyoh hajat sembarangan urang tame nyo laki kedua sahabat. Tame Rasulullah. Ya. Kejar Rasulullah. Enggak dia kejar Rasulullah muslihah dia. Dengan sahabat. Hal lagi biasa melaki. Nyo sahabat dan nyo menom. Enggak dia sahabat sama sanad dia. Mau urina ke tetap urina ada urina tetap urina je. Lagi bagi bang. Kahek ke sahabat Rasulullah pu tu urina kan. Wahai Rasulullah, nyo nejak kena nyo. Nyo perintah Allah khusus atau koknya laki. Ke Rasulullah, hai koknya pakat. Kau yang pakat halal terima lamarannya Rasulullah. Sesimpel itu. Tapi Rasulullah hana oma kai perhut. Kai perhut wibawa dong oma hana dia hana yumlung kai perhut sulung hana. Hanjuk pakai urinanya hana Rasulullah. Ya tanya pada nak kata pegapumannya nyimtiro aja lah keli. Hana juga kebun dia. Hana ituri. Rasulullah tidak ada. Hana merasa wibawa, hana merasa omanya dong kahana dihargai. Hana. Ya biasa. Hana berhasil berarti jauh balik. Gagal. Biasa. Itu. Jadi Rasulullah itu menerima apa kan? Musyawarah, menerima pendapat orang, menerima hana masalah. Demi menjaga persatuan benar. Demi menjaga keharmonisan. Hanapa tatun tapekun. Walaupun berat becut memang. Dalam tanya-tanya mungkin karena kelebihan gebil Allah kan. Hana dengar tu. Rasulullah bahkan lebih sakit dari itu. Tengah ke bagi apa kan? Ghanimah selesai perang. Ya. Ke bagi ghanimah. Tengah ke bagi ghanimah. Ijak awak apa kan yang Badui yang kan bahasa kan gata-gata tak kerih tak. Hana cerita apa halu haba hana. Rasulullah sedang membagi ghanimah, kata Arab Badui itu, "I'dil ya Rasulullah." Hai Nabi, beradil bagi. Ikut. Nah hai Nabi, beradil bagi. Gedanya baik lain Nabi, betul Abu Imam Cik tanya tengah ke bagi sepupu. Ijak orang yak tak yakun hai Abu Imam Cik begot bagi beradil. Nyaho tamai orang. Nali ya. Nah ni temu yang dapat tepat dah yang boleh. Kena jak. Jadi ulangi tengok lagi.
Tapi Nabi nak tanah. Adil, hai Nabi beradil bagi. Dah Rasulullah. Waihak. Umar kata kai tu pedeng dia. Dia pekon aku. Ke Rasulullah, waihak faman ya'dil illam a'dil, atau faman ya'dil illam ya'dil Rasulullah. Kata Rasulullah, celaka kamu. Kalau Nabi tidak bisa berbuat adil, siapa di muka bumi yang bisa berbuat adil? Nah, itu betul Rasulullah. Cuma walaupun itu betul kan, gejuk, cok ron. Kan Rasulullah, rahimallahu Musa wa qad udhiya aktsara min hadza fasabar. Ke Rasulullah, ya Allah gede, cok ya Allah. Rahimallahu Musa ke Rasulullah. Semoga Allah merahmati Musa. Faqad udhiya aktsara min hadza fasabar. Rasulullah Musa itu telah disakiti oleh kaumnya lebih daripada ini. Fasabar, tapi Musa bersabar, maka Rasulullah pun sabar. Kita pemimpin itu memangnya makanan ura-ura, menyodai-nyodainya ura-ura kai peraya legop. Kaji ke pemimpin, walaupun pemimpin terkecil, walaupun tingkat Kepler, tingkat dusun. Dan makan menyogop, makan belukat pagi, dia makan hati. Dan jika ibu ura-ura, hanjut tayong alah air ku. Nabi bele tayong Nabi Muhammad lagi kan. Makanan ura-ura kan. Tingah ke pupuk tipupu, kayak pegah je. Jadi baik dia katanya, tapi dia masalah kan, dia tak. Jangan kita terlibat dalam konflik. Justru kita ini umat Nabi Muhammad, penengah, penyelesai konflik. Orang lupa membahas ayat, sering ngebahas ayat mana? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat terbaik yang pernah Allah keluarkan ke permukaan bumi untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Orang sering mengidentikan ayat itu sebagai nyan fungsi umat Nabi Muhammad. Padahal ayat lain yang tidak jauh kalah dan raya kedudukan ayatnya. Menjadi tugas utama umat Nabi Muhammad apa itu? Kuntum wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nyaraya ayatnya. Nyan kedudukan umat Nabi Muhammad. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian, kita umat Nabi Muhammad, ummatan wasata, umat yang wasata. Lurah maknanya. Maka ulama panjang tafsirnya. Kalau dirunut dari bahasa saja sudah luar biasa makna itu. Wasata. Wasata. Yang yuk pri lapangan bola tahu ibu nak. Wasit. Dari wasata katanya itu, kata-katanya. Dasar kata-katanya, dasar kata wasit itu dari wasata, wasiyat. Ada pepasai baca. Artinya apa? Apa tujuan? Apa fungsi wasit dalam lapangan bola itu? Sebagai penengah. Baik gak sifat bola tengoknya. Itu kita umat Nabi Muhammad. Wasata, wasit. Itu fungsi kita. Jadi kita jangan masuk konflik. Ketika orang konflik, baik karuh tanya dalam belah radih atau belah radno. Justru tanya kiban cara. Konflik yang nanyo tak uraikan, tak leraikan. Tak cari solusi. Nyom bentuk cerita le orang. Hai kakaru belah radih. So karu. Dua buah kelompok. Kelompok je so, kelompok je fulan. Kelompoknya so, kelompoknya Ustaz Mursali. Maka apa kanco je. Kita jangan masuk dalam nyekun. Goknyan naruh, goknyan hana. Ya, belagi nyan. Goknyan justru berusaha mempersatukan. Tapi kadang-kadang kita sayang hari ini.
Nyo bet dak pegah je lah. Ya. Bahkan tingkat orang-orang ke level ulama lah tu. Level nasional ke level. Justru kadang-kadang tanya masyarakat tahu dah kala. Kenapa harus mereka yang berkonflik? Kadang-kadang antar orang berilmu, antar cendekiawan, antar ulama lah bahasa je walaupun enggak sama sudah bergalanya. Terlibat dalam konflik. Nyok salah. Kita umat wasata, penengah. Ya, penengah kita, jangan masuk dalam konflik. Dan pelajaran ini harus dididik kepada seluruh umat Islam dari kecil peta latih. Peta pegah bak anak gedanya dra ke ada karu ngan ke baik pula, dra ke beru. Dalam konflik. Dra ke harus penengah. Karena sekarang kita ini butuh jiwa-jiwa penengah ya. Nya umat je tengah mencawa le lah ya. Nya pula mesti musim caleg tak ada. Nauzubillah min kalan bola kiban. Yang padahal bola bisa terkorbankan nyawang Arab 200 bro. Berat persoalan kita hari ini. Di mana-mana konflik. Mandu je ke konflik mandu. Padahal kopi tik bengah dum kena. Tapi kan kena kopi kan ali konflik, kan mangap pikiran kan segar. Yo kopi ti urol ke yang karu tetap karu sih. Seharusnya dengan banyak orang kopi, dengan banyak wadah silaturahim, media silaturahim, konflik itu semakin kecil. Kita tengok nak konflik makin dia karu semakin berat. Ya. Bahaya, berat persoalan tanya umatnya. Maka kita sekarang sedang butuh jiwa-jiwa penengah. Jiwa-jiwa yang menyelesaikan masalah. Jiwa-jiwa yang masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Baik sebalik ji, hana masalah pejak ke masalah. Masalah ubud beraya. Jangan. Sebaliknya. Harus saling maka Rasulullah mengatakan tadi persatuan ini berharga sekali. Hayu tak semayang, hayu tak puasa, hayu tak sedekah, manteng hayu. Kemampuan kita mempersatukan karena ketika umat sudah bersatu itu dumpa je tak pegat tengok. Tapi ketika umat hana musabah pupu yang tak pegat tak nampak. Lagi apa benar tengah tak semayang. Bantah takbir kada keji belah dia kahampah dia tak semayang. Kada keji kahampah. Dia tak salam assalamualaikum kaji ubuk ji kena. Mencawa mandum terganggu. Tapi menyo ati kamu sabah. Menyo tanyo ke harmonis. Apapun tidak ada yang mustahil. Maka Rasulullah mendidik sahabatnya itu wasata itu. Yang contoh yang paling konkret kan contoh ketika peletakan Hajar Aswad itu. Peletakan Hajar Aswad di Ka'bah. Ketika orang-orang jahiliyah itu hampir tumpah darah. Memutuskan siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Ketika pembangunan Ka'bah. Di Ka'bah dirobohkan, dibangun balik oleh orang-orang Mekah. Dari berbagai kabilah, 67, 10 buah kabilah. Ketika sampai pada peletakan Hajar Aswad, kasih tengok di Ka'bah, tinggal cok Hajar Aswad, peduk bak Ka'bah. Terjadi perseteruan. Kabilah mana yang lebih layak mendapatkan kehormatan, ambil Hajar Aswad, taruh di situ. Karuan, murau-rau. Karap ro darah. Kamu mat pedeng. Kamu lebih layak ke kabilah lain. Kamu lebih layak. Si fulan lebih layak. Si fulan lebih layak. Murau-rau. Akhirnya karena kamu murau-rau hana solusi. Kahek kero. Yang tanya manusia pakai hek di sini, hak dan pakai tapi. Akhirnya ada satu yang orang tua ngomong. Nyo katanya beda pakai ini. Nyo keputusan orangnya
Harus tersepakati bersama kakek gedanya mantiro pi mat Hajar Aswadnya. Ya. Mantiro pi mat Hajar Aswadnya. Tabita orang lain. Ya. Maka satu pun tidak ada yang pegang Hajar Aswad. Kena orang mangki manjara dan minta orang lain. Cara haji beda tutukan dia. Nyota pegat mantang. So yang uronyo tengah taduknya tiba-tiba itamang Masjidil Haram yang keurungan bak urungan tayubut Hajar Aswad. Maka sepakat mandu. Yang penting beruh urung beruh. Lagi bagi pekenyan tanya orang Aceh daripada yang kuah belangang tu kan. Daripada singit bah beru mesti robek mat. Mirip-mirip tanya orang Aceh dengan jahiliah Hawaii situ. Manyo kaget. Jadi preh. Truk di orang yang truk so Nabi Muhammad. Yang matang muda ke? Matang umur 20-an kalau menjadi Rasul. Matang muda ke? Tapi jiwa pemersatunya yang kana. Dididik oleh Allah. Jiwa wasata. Truk Rasulullah. Menan truk Rasulullah. Terkejut mendurung. Mapah tak truk. Sirok anak muda yang good. Yang amanah. Yang lagak akhlak. Yang tak turi mandum. Yang tak terima mandum. Truk Rasulullah. Kun tu mandum. Mapah tak truk roh kena muda. Kamu tingkah karunya kepada uro kan. Nyo Hajar Aswadnya. Hanajum sirop yang mat. Maka kamu kalau memutuskan so yang truknya yang keurungan kamu laki bantu bet Hajar Aswadnya peduk bak Ka'bah. Ke Rasulullah. Je. Tapi apa yang lakukan Rasulullah? Pekeh gecok gebet giak peduk aju. Hana, yang kalian kiban dalam pemikiran Rasulullah, kiban dewasa. Ke Rasulullah, tolong ambilkan sehelai kain. Cini cok nak pat naija dia. Atau apalah guni-guni lah atau seserah lah pokoknya sesuatu yang untuk diletakkan Hajar Aswad di situ. Jok ija. Gepeduk oleh Rasulullah ija kan. Gecok Hajar Aswad, gepeduk ada ija kan. Gepeduk. Alih gepeduk disobek. Geprik bak ujung-ujung ija kan sesuai dengan jumlah kabilah. 7 buah kabilah, 7 part geprik-prik untuk mat. Leh gepeduk Hajar Aswad, geprik-prik kan. Gekentuk semua kepala suku. Mandum kepala suku atau kepala dusun. Kira-kira mewakili jak kena mandum. Masing-masing mat bak satu sobekan. Angkat. Mandum tu membut. Rasulullah sendiri tidak mengangkatnya. Justru Rasulullah gede kala nyan pemersatu. Damai mandum. Cuman tanya pemersatu baik cok labana. Makanya Rasulullah tidak sentuh. Cik naruh ya. Memang tanya pemersatu itu harus banyak berkorban. Cik naruh ya. Yang berurai mandum. Rasulullah kasih dengan merasa bahagia kalau nurun kaum sabuh senang tak Rasulullah. Berhasil mengatasi. Dah naruh kan apa yang penting umat mandum bersabar. Nah, inilah beberapa hal ya, sekelumit bagaimana pentingnya menjaga keharmonisan, kerukunan, kekompakan di tengah-tengah umat, walaupun dalam komunitas kecil, walaupun dalam jumlah kecil, tapi tetap persatuan itu lebih tinggi nilainya daripada puasa, daripada solat, daripada sedekah. Maka marilah kita jangan menjadi bagian daripada konflik, tapi jadilah kita bagian daripada pemersatu ummatan wasata. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sudah agak terlalu panjang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.